Lanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi masih seputar retail banking. Begitu kalau melihat produk digital dan juga produk konvensional yang ada di BSI saat ini, yang mana yang lebih diminati oleh nasabah? Jadi produk apa namanya tadi? Digital atau produk konvensional? Nah ini jadi kalau kita lihat ya proporsi produk yang digunakan saat ini memang untuk produk-produk yang konvensional aja non digitalnya masih cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat secara trennya sekarang, itu contoh misalnya untuk online onboarding kita, artinya orang membuka rekening melalui digital, itu sudah sangat tinggi. Jadi kita sudah sampai ke level di atas 80%. Artinya apa? Artinya kita sudah dorong terus bagaimana orang kemudian bisa berhubungan dengan bank syariah menggunakan pola digital dari sisi online onboardingnya. Nah yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pengajuan pembiayaan misalnya untuk yang retail, itu memang meningkat walaupun memang belum sebanyak yang tadi online onboarding, tapi trennya meningkat terus karena kita mencoba untuk bagaimana memasukkan seluruh kebutuhan transaksi orang itu melalui BSI Mobile kita. Kelihatannya ternyata walaupun kalau kita lihat ya pengajuan pembiayaan kebanyakan masih menggunakan pola-pola yang non digital. Tapi kedepannya insya Allah menurut saya ini akan terus kita jadikan sebagai salah satu engine kita. Karena kalau tanpa digital, memang kita akan lihat akhirnya nanti akan ada keterbatasan kemampuan kita juga ketika misalnya customer yang datang kepada kita sedemikian banyaknya begitu dan sedemikian retailnya kan kalau sekarang kebutuhan lebih banyak retail itu kalau tidak kita gunakan pola-pola digital itu akan ada keterbatasan kemampuan kita untuk men-serve customer. Di sisi lain pola berhubungan nasabah yang memang sekarang sudah mulai banyak ya dimanjakan hal yang sifatnya digital dan online itu harus kita antisipasi juga untuk mendorong pertumbuhan lebih banyak layanan kita di digital. Tapi kalau untuk transaksi rasanya sudah kebanyakan di digital. Sudah di atas 80% transaksi kita sudah menggunakan digital. Baik, ini menarik ketika perbankan syariah lebih mungkin mengutamakan retail gitu bisnisnya daripada korporasi. Sedangkan kalau kita lihat banyak sekali bank-bank, terutama bank-bank internasional yang berada di Indonesia ini justru menutup bisnis konsumernya. Iya. Bapak melihat seperti apa arah kompetisi ke depan ini? Jadi kalau kita lihat ya Indonesia ini kan sebuah negara yang sedang bertumbuh perekonomiannya. Dan kalau kita lihat mungkin ya salah satu pendorong pertumbuhan Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Jadi rasanya dalam beberapa tahun ke depan saya masih optimis bahwa retail produk ini masih akan menjadi pendorong pertumbuhan Indonesia. Oleh karena itu maka di bank pun kita harus serve mereka dengan jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua kembali ya kalau kita lihat syariah ini orang masih melihat syariah sebagai bagian dari tadi itu value pribadi gitu. Makanya ketika orang berfungsi dia memposisikan dirinya sebagai seseorang pribadi atau sebagai perwakilan dari corporate, bisa jadi ketika dia mewakili corporate, ya mungkin dia pertimbangannya tidak syariahnya yang lebih utama, tapi keuntungan untuk corporate-nya. Maksudnya rate yang lebih menarik, ya layanan yang lebih luas misalnya, dan sebagainya. Tapi ketika dia bicara terkait dengan pribadinya, bisa jadi dia mungkin lebih suka, ke syariah saja, saya lebih nyaman, saya lebih aman, dan seterusnya. Di sisi lain tentu saja yang ketiga adalah memang ada beberapa layanan-layanan sifatnya pribadi atau konsumtif itu, yang memang basisnya harus syariah. Dan memang hanya disediakan di bank syariah. Baik, artinya memang untuk pendekatan ke nasabah korporasi ya dari perbankan syariah ini masih cukup menantang menurut Bapak? Saya kira kembali ya kalau kita bicara nasabah korporasi, karena hasil survei kita juga menunjukkan bahwa ketika orang bicara hubungan bisnis to bisnis yang sifatnya komersial atau di corporate misalnya, mereka pasti mengutamakan keuntungan. Itu sudah jelas. Nah tapi alhamdulillahnya kalau kita lihat dari sisi pendekatan kita di Bank Syariah Indonesia, karena kita mendorong bisnis kita dari sisi dana pihak ketiga dulu, bukan kemudian dari sisi pembiayaan, maka kemudian kita punya kapabilitas untuk bisa juga men-serve mereka dengan lebih baik. Karena apa? Karena kembali, perhitungan mereka adalah berapa rate yang bisa Anda berikan kalau bicara pembiayaan. Ya kan? Dan kita bisa compete untuk itu. Sehingga kemudian BSI bisa juga men-tap nasabah-nasabah korporatnya dengan baik. Yang kedua, kita juga sediakan sekarang tools yang terkait dengan digital kita untuk di pembiayaan, untuk di korporasi. Kita sekarang sudah kembangkan cash management system yang baru yang kita insya Allah jauh lebih baik, yang lebih stabil, lebih robust, dan juga nanti layanan jauh lebih banyak. Kita akan terus tingkatkan kapasitasnya. Dan mudah-mudahan itu kemudian bisa kita jadikan sebagai salah satu engine kita juga untuk masuk ke ekosistem di korporasi. Di sisi lain, korporasi juga membutuhkan layanan yang sifatnya one stop solution kan. Kita juga masuk melalui yang pendekatan di retailnya. Sehingga kita gunakan pendekatan ekosistem. Dan mudah-mudahan dengan cara ini customer kita baik yang corporate maupun yang pribadi itu akan terlayani dengan lebih baik.
Baik, tadi Bapak sempat mention soal RDN online syariah yang baru saja diluncurkan BSI begitu. Apa sebenarnya latar belakang peluncuran produk investasi ini? Apakah memang ini yang menjadi target di 2024? Ya. Jadi sebenarnya RDN online ini muncul dari tadi itu. Kita ingin mengisi ruang-ruang kosong ya, layanan-layanan perbankan syariah di seluruh kebutuhan segmen masyarakat Indonesia. Nah, kita sudah punya RDN offline, tapi kita tahu bahwa nasabah sekarang cenderung ya dia ingin suka yang online dan kemudian cepat. Makanya kita gunakan dan kita buka RDN online. Itu pertama dari sisi itu. Yang kedua, kita diskusi dengan teman-teman di di bursa, mereka mengatakan bahwa Pak Anton sebenarnya kalau kita lihat dari susunan perusahaan yang ada di bursa itu bisa jadi 60%-nya sebenarnya bisa menjadi nasabah Bapak karena mereka juga halal industri walaupun tidak di state sebagai halal industri ya. Artinya tidak bertentangan dengan syariah. Jadi saya lihat bahwa marketnya besar ya kan, tinggal kemudian bagaimana kita menyediakan layanannya. Nah, mudah-mudahan dengan RDN online ini kita bisa kemudian men-tap nasabahnya lebih luas lagi, lebih cepat lagi, lebih seamless lagi, sehingga kemudian nanti orang yang bertransaksi saham itu bisa semuanya menggunakan saham syariah. Terutama yang dari sisi mereka memang ingin ya menggunakan transaksinya di platform syariah. Baik, dengan besarnya target halal industri di pasar modal, apakah dalam waktu dekat mungkin BSI berencana untuk mengeluarkan produk lagi terkait dengan pasar modal? Nah, kalau untuk yang pasar modal ini kan kita baru step pertama nih Mbak Neke ya. Kita baru punya tabungannya gitu kan, tapi dengan online pembukaannya. Sebenarnya stepnya masih banyak. Nah, tahun ini kita akan coba kita masuk menjadi untuk disebutnya itu penjualnya gitu, MPPE ya, tipe 1 dulu, di mana kita nanti bisa menjadi bank yang bisa mereferalkan penjualan saham. Setelah itu baru kita masuk ke step yang MPP 2 sehingga kita juga bisa menjual saham melalui platform kita bekerjasama dengan perusahaan sekuritas. Nanti kalau ada apa lagi kita akan terus dorong sehingga nanti semuanya terkait dengan produk-produk investasi ini bisa menggunakan platform Bank Syariah Indonesia. Baik, apa saja manfaat yang mungkin bisa diterima BSI jika lebih banyak lagi investor pasar modal syariah mungkin yang menaruh dananya? Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan semakin lengkapnya produk ya, maka kemudian produk holding rasio dari nasabah-nasabah kita akan meningkat. Sehingga kalau itu meningkat, maka kemudian wallet size yang dia akan taruh di BSI itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, dengan mereka melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia, maka salah satu keuntungan dari bank adalah pertama, dari pengendapan dana itu udah pasti. Yang kedua, setiap transaksi itu kita kemudian juga bisa memperoleh fee transaksinya. Tapi yang ketiga yang terpenting sebenarnya adalah ketika semakin lengkap produk kita, maka kemudian daya tarik ya. Semua subsistem atau orang yang berhubungan dengan orang itu juga akan kemudian masuk ke kita. Jadi sebagai contoh misalnya kalau orang buka misalnya saham syariah di kita begitu ya. Maka dia akan membeli sukuknya juga di kita. Oh, dia terlihat ada tabungan haji juga, dia bisa juga tabungan haji di kita. Oh, ternyata BSI juga bisa untuk pembelian-pembelian online dia juga akan lakukan di kita. Sehingga insya Allah dengan cara itu maka semua transaksi dia akan berpusat di Bank Syariah Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Anton Sukarna selaku Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk sudah bersama kami kali ini di Power Terima kasih, Mbak.